Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi serta banggakan, serta teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi di tema 5, tema cuaca, subtema 4 tentang cuaca, musim dan iklim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iklim tropis yang ada di Indonesia dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca, ya. Mari kita mulai. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan ketika belajar, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, yang berguna bagi kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita kali ini, saya akan membacakan sebuah teks yang berjudul Iklim Tropis di Indonesia. Nah, nanti setelah saya membaca teks, kita akan kerjakan bersama-sama soal-soal latihan yang diberikan. Iklim tropis di Indonesia. Wilayah Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia beriklim tropis. Iklim tropis menjadikan Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pergantian musim disebabkan oleh kenampakan matahari yang setiap setengah tahun tampak berubah-ubah di utara dan selatan. Baik, ini ya, saya jelaskan dulu bahwa garis khatulistiwa itu adalah sebuah garis khayal, ya. Garis yang membagi wilayah bumi menjadi dua bagian, ya, bagian utara dan bagian selatan. Ya, sebenarnya tidak ada garis itu karena itu merupakan garis khayal, ya, garis yang tidak benar-benar ada. Nah, oke. Dan sebagai tambahan informasi, Indonesia ini termasuk negara yang dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa ini. Oleh sebab itu, Indonesia beriklim tropis. Nah, salah satu kota, ya, satu kota yang ada di Indonesia yang tepat dilalui oleh garis khatulistiwa ada di Kalimantan, yaitu di kota Pontianak. Kita lanjutkan, ya. Sekarang kita baca tentang musim kemarau. Musim kemarau terjadi saat matahari tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Hal ini membuat bumi di sebelah utara menjadi lebih panas. Bumi di bagian selatan menjadi lebih dingin. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya, ya, gambar 4.11. Ini musim kemarau di Indonesia diawali dengan bertiupnya angin dari selatan. Oke. Perbedaan ini menyebabkan tekanan udara di bagian utara menjadi lebih rendah dibandingkan bagian selatan, ya. Angin mengalir dari arah selatan ke utara. Angin yang mengalir tidak banyak mengandung uap air dan sifatnya kering. Akibatnya terjadi musim kemarau yang biasanya berlangsung dari bulan April hingga bulan September. Nah, jadi begini, musim kemarau itu terjadi pada saat matahari berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Nah, karena matahari
ada di sebelah utara, maka bagian bumi di sebelah utara menjadi lebih panas ya. Nah, karena lebih panas maka tekanan udaranya menjadi rendah. Nah, karena tekanan udaranya rendah, angin pun bertiup dari selatan ke utara. Jadi angin bertiup itu dari daerah yang tekanan udaranya tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah, atau dari dingin ke panas. Nah, itu ya. Angin itu bertiup dari yang dingin ke panas, dari tekanan udara yang tinggi ke bagian yang bertekanan udara rendah. Nah, sementara itu angin dari selatan itu sifatnya kering ya, tidak banyak mengandung uap air. Oleh sebab itu terjadilah musim kemarau. Nah, kapan musim kemarau itu? Biasanya terjadi dari bulan April hingga bulan September. Nah, cukup jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke paragraf keempat tentang musim hujan. Musim hujan. Musim hujan terjadi saat matahari tampak berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Posisi ini menyebabkan tekanan udara di bagian selatan menjadi lebih rendah. Angin lalu bertiup dari arah utara ke selatan. Nah, ini sekarang sebaliknya ya. Karena matahari ini berada di sebelah selatan, maka sebelah selatan khatulistiwa atau sebelah selatan bumi ini tekanan udaranya menjadi lebih rendah. Nah, tadi angin bertiup dari mana? Dari yang tekanan udara tinggi ke tekanan udara yang rendah, artinya dari utara ke selatan. Nah, sekarang kita lanjutkan sifat angin yang bertiup dari arah utara ke selatan ya, di halaman selanjutnya. Nah, ini angin utara namanya. Kalau angin dari utara ke selatan namanya angin utara. Sebaliknya kalau angin dari selatan ke utara namanya angin selatan. Ini bisa kalian lihat ya gambarnya, gambar 4.12. Musim hujan di Indonesia diawali dengan bertiupnya angin dari utara. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana sifat angin utara. Nah, angin yang bertiup dari utara tadi ya, angin yang bertiup bersifat basah dan banyak mengandung uap air. Hal ini mengakibatkan terjadinya musim hujan. Musim hujan biasanya berlangsung dari bulan Oktober hingga bulan Maret. Nah, sekarang bulan Februari ya, bulan Februari, Januari, Februari berarti musim hujan ya, banyak terjadi hujan. Nah, selesai ya. Nah, setelah kita baca teks berjudul Iklim Tropis di Indonesia, mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya. Pada bagian ayo jawab. Ya, ada 4 pertanyaan yang disampaikan. Mari kita bahas bersama-sama dari nomor 1 sampai nomor 4. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang menyebabkan pergantian musim? Nah, dari teks tadi ya, dari teks tadi kita bisa dapatkan penyebab pergantian musim ada di paragraf pertama ya, paragraf yang pertama tadi ya, kalimat yang terakhir atau kalimat yang keberapa tadi ya. Nah, kalimat terakhir ya, paragraf pertama kalimat terakhir. Yang menyebabkan pergantian musim tadi adalah pergantian musim disebabkan oleh kenampakan matahari yang setiap setengah tahun tampak berubah-ubah di utara dan selatan ya. Bisa kalian lihat ya di teks paragraf pertama tadi. Saya ulangi, pergantian musim itu disebabkan oleh apa? Kenampakan matahari yang setiap setengah tahun tampak berubah-ubah di utara dan di selatan ya. Oke, bisa kalian tulis ya. Kemudian lanjut ke nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 2. Bagaimanakah kenampakan posisi matahari saat akan terjadi musim kemarau? Nah, ini bisa kita dapatkan di paragraf 2 tentang musim kemarau tadi ya. Jadi pada saat musim kemarau, matahari tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa ya, sehingga bagian bumi sebelah utara itu menjadi lebih panas ya. Kemudian angin pun bertiup dari bagian selatan ke utara ya. Itu karena di bagian selatan itu tekanan udaranya lebih tinggi daripada di
bagian bumi bagian utara. Ini. Oke, selanjutnya ke nomor 3. Jelaskan perbedaan tekanan udara saat matahari tampak di sebelah selatan garis khatulistiwa. Nah, ini berarti di paragraf keempat ya, di paragraf keempat, di paragraf tentang musim hujan tadi ya. Oke. Nomor 3, pada saat matahari berada di sebelah selatan khatulistiwa, ini tekanan udaranya berarti di bagian selatan menjadi lebih rendah ya, karena di bagian selatan itu lebih panas ya. Jadi saya ulangi, pada saat matahari berada di sebelah selatan khatulistiwa, tekanan udara di bagian selatan menjadi lebih rendah. Nah, ini bisa kalian tulis ya. Nah, kalau tekanan udara di bagian selatan menjadi lebih rendah, bagaimana angin bertiupnya? Nah, angin bertiup dari utara ke selatan atau dari daerah yang bertekanan udara tinggi ke yang bertekanan udara rendah. Ini yang terjadi pada musim hujan ya. Ini musim hujan. Kita lanjutkan ke nomor 4. Jelaskan ciri-ciri angin yang berembus di bagian utara bumi. Oke, angin yang berembus dari bagian utara bumi bersifat apa tadi? Bersifat basah dan banyak mengandung uap air. Ini bisa kita lihat pada paragraf terakhir ya. Angin yang berembus dari bagian utara bumi bersifat basah dan banyak mengandung uap air ya, sehingga terjadilah musim penghujan ya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kita sudah selesai belajar tentang iklim ya, iklim tropis yang ada di Indonesia. Kita sudah baca teksnya ya, kita sudah mengenal musim kemarau dan musim penghujan, kapan terjadinya, dari bulan apa ke bulan apa ya. Kemudian sifat anginnya yang bertiup itu bagaimana, kalau angin utara bagaimana, angin selatan itu bagaimana. Kalau angin utara itu bersifat basah dan banyak mengandung uap air. Kalau angin yang dari selatan itu anginnya bersifat tidak banyak mengandung uap air dan sifatnya kering ya. Itulah yang menyebabkan terjadinya pergantian musim. Nah, itu ya anak-anak ya. Dan di musim di Indonesia itu ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau ya. Karena Indonesia termasuk negara dengan iklim tropis, berbeda dengan negara-negara dengan iklim subtropis ya. Negara-negara dengan iklim subtropis itu memiliki 4 musim ya. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim panas ya, ada musim apalagi musim semi, gugur, panas, dan musim dingin ya. Negara-negara subtropis itu ada di Jepang misalnya, dan di Australia itu ya, sehingga di sana ada musim salju juga ya, ada salju. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Meskipun sebentar, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari kita akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kita akhiri, jangan lupa berdoa setelah belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.